Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran tilawah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami pengertian waqaf. Nah, cara membacanya bukan wakaf tapi waqaf ya. Waqaf. Oke, pengertian dari waqaf. Ya, menurut bahasa itu artinya menahan atau bisa berhenti ya. Menurut istilah artinya memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, kemudian tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran tersebut. Nah, itu dinamakan apa? Waqaf. Pengertian dari waqaf. Nah, itu jadi berhenti sebentar kemudian lanjut untuk membaca ayat Al-Quran tersebut. Oke, manfaat dari waqaf. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu kalau ada waqaf itu ada manfaatnya. Yang pertama, waqaf bisa menjadi pemanis bacaan. Ya, bisa menjadi pemanis bacaan. Ya, bacaan kita mungkin biasanya kalau kita tidak mengetahui waqaf itu kan bacaannya nanti akan diterabas semuanya. Dan akhirnya ketika membaca Al-Quran terlihat bacaannya kurang bagus ya. Jadi ini wakaf itu bisa menjadi pemanis bacaan. Kemudian yang kedua menjadi perhiasan qori ya, jadi berhentinya di situ enak sekali ya. Nafasnya tidak kalau tidak kuat bisa berhenti di tempat wakaf tersebut ya. Terus kemudian yang ketiga ini bisa untuk menjadi cara penyampaian yang tepat bagi pembaca ya. Jadi mungkin pas kita membaca ayat Al-Quran atau kita mau menerangkan ya, itu kalau kita mau menyampaikan sebuah tafsir Al-Quran juga itu bisa ya. Jadi berhenti di tempat wakaf tersebut ya. Berhenti di beberapa kalimat tersebut atau di ayat tersebut. Terus kemudian yang keempat bisa memahamkan pendengar. Nah ini bisa menjadi bisa memahamkan pendengar. Nah, sampai di ayat sampai berhenti di situ, kemudian dibacakan artinya atau diterangkan maksudnya tersebut. Jadi nanti pendengar akan lebih paham. Terus kemudian yang kelima yakni menjadi kebanggaan bagi orang yang berilmu. Ya, kan jarang sekali orang yang kalau membaca Al-Quran banyak, tapi orang yang berilmu memahami tentang tafsir Al-Quran itu kan cuman sedikit. Maka ini menjadi kebanggaan bagi orang yang dia mau mempelajari tafsir Al-Quran ya, itu. Terus kemudian yang keenam, dengan waqaf ya, itu dapat diketahui makna yang berbeda ya. Mungkin berhentinya di sini dan berhentinya di depan sama yang di belakang itu kita akan mengetahui, oh ternyata artinya begini, artinya begitu ya. Jadi seperti itu untuk manfaat dari waqaf. Kemudian yang terakhir, manfaat dari waqaf adalah ketetapan yang berlainan dan atau antara dua hukum yang berlawanan. Ya, di situ ada hukum yang berlawan, kemudian diterangkan, kemudian diambil kesimpulan. Di situ nanti akan bisa mendapatkan tentang ini ada hukum yang berlawanan tadi ya. Jadi manfaat dari waqaf itu ada 7. Nah, kemudian ada beberapa macam-macam waqaf. Yang pertama adalah waqaf intidhari, kemudian yang kedua waqaf ikhtibari, yang ketiga waqaf idtirari, dan yang terakhir adalah waqaf ikhtiyari ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah waqaf intidhari. Waqaf intidhari ini dilakukan setelah pembaca itu mengumpulkan atau membaca beberapa riwayat dari 10 qiraat yang mutawatir. Nah, jadi bisa mempelajari dulu tentang 10 qiraat yang mutawatir. Nah, jadi setelah pembaca tersebut mengumpulkan dan membaca beberapa riwayat dari 10 qiraat yang mutawatir tersebut, yaitu dengan cara berwaqaf atau berhenti pada suatu kata tertentu untuk
selanjutnya kembali mengulangi macam-macam qiraat yang ada pada ayat tersebut. Jadi berhenti di situ kemudian diulang lagi. Kalau sudah itu tadi sudah mempelajari tentang apa atau sudah mengumpulkan atau membaca beberapa riwayat dari 10 qiraat yang mutawatir tersebut. Itu namanya waqaf intidhari. Ya. Jadi berhenti terus kemudian diulang ayatnya lagi, itu termasuk apa? Masuk di dalam 10 qiraat yang mutawatir. Itu ya. Itu yang pertama adalah waqaf intidhari. Kemudian yang kedua adalah waqaf ikhtibari. Nah, waqaf ikhtibari ini mungkin sering kita jumpai. Ya. Ini sering dilakukan oleh seorang penguji yang mengajukan pertanyaan atau seorang guru dalam mengajarkan muridnya. Ya. Mungkin gurunya mengajarkan tentang suatu kata, apakah boleh berhenti atau tidak. Nah, jadi mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, atau seorang guru yang sedang menguji muridnya. Ya. Mungkin lanjut ayat, seperti itu. Ya. Terus kemudian beberapa kalimat dibaca kemudian dilanjutkan. Jadi berhentinya pas di berhentinya. Ya, ini namanya itu adalah waqaf ikhtibari. Nah, kemudian yang ketiga adalah waqaf idtirari. Waqaf idtirari. Nah, waqaf idtirari ini juga sering kita jumpai mungkin ya. Yakni waqaf yang dilakukan tatkala terpaksa, ya, terpaksa. Ya, terpaksa bagaimana? Terpaksa berhenti karena mungkin nafas kita pendek, tidak kuat, ya. Tidak sampai ya. Jadi terus kemudian berhenti di situ ya. Itu dinamakan waqaf intidhari. Ya. Kemudian pas membaca Al-Qur'an kemudian kok langsung bersin ya. Bersin. Terus kemudian akhirnya di situ kan berhenti. Terus kemudian mungkin karena lupa ya, mungkin sering dilakukan oleh seorang yang ujian membaca Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an atau menjadi seorang imam sholat ya. Itu terkadang kan awalnya lancar, terus kemudian lupa akhirnya kan berhenti. Lah itu dinamakan berhenti di situ, itu dinamakan waqaf idtirari, atau lain-lain dalam keadaan memaksa pembaca untuk berhenti. Jadi itu dinamakan waqaf idtirari. Terus kemudian yang keempat yakni waqaf ikhtiyari. Ya, waqaf ikhtiyari ini waqaf yang disengaja dipilih untuk berhenti bukan sebab suatu sebab apapun. Ya, jadi dipilih oleh seorang qari tersebut, seorang yang membaca Al-Qur'an tersebut, dipilih untuk berhenti di situ. Itu namanya waqaf ikhtiyari. Dan waqaf ikhtiyari ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Mungkin untuk kali ini nanti mungkin bisa dilihat nanti di pembelajaran di minggu yang selanjutnya setelah ini ya. Ya, mungkin bisa kalian pahami catatannya di situ. Nanti akan kami terangkan tentang waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Mungkin cukup sekian ya tentang waqaf. Memahami tentang waqaf. Jadi waqaf itu adalah ketika membaca Al-Qur'an itu waqaf artinya berhenti ya. Berhenti di situ itu dan dinamakan waqaf ya. Mungkin cukup sekian, kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan kembali pada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini pertemuan pembelajaran mata pelajaran tilawah pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.